Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Ibu doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian nih, di layar kalian, di layar handphone kalian maksudnya ya. Nah, di sini ada orang bersepeda. Pernahkah kalian melihat atau pernahkah kalian melakukan bersepeda di jalan lurus dengan kecepatan yang konstan? Nah, jika pernah, berarti kalian sudah melakukan aktivitas gerak lurus beraturan. Nah, atau misalkan di Kerawang banyak sekali lalu lalang kereta api nih. Pernahkah kalian melihat kereta api yang bergerak dengan kecepatan konstan dan juga bergeraknya itu di lintasan yang lurus? Nah, itu juga termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Nah, apa saja sih kriteria gerak lurus beraturan tersebut? Nah, ini adalah kriterianya ya. Jadi jika benda dikatakan GLB atau gerak lurus beraturan, itu yang pertama nih, bergerak di lintasan lurus ya. Jadi namanya juga gerak lurus, berarti lintasannya harus lurus. Nah, lalu yang kedua, memiliki kecepatan yang tetap, tidak berubah, artinya kecepatannya konstan. Lalu yang ketiga itu percepatannya sama dengan 0 ya. Jadi itu adalah 3 kriteria ke dalam GLB. Nah, grafik kecepatannya nih, hubungan antara kecepatan dan waktunya nih di dalam GLB. Nah, seperti ini ya yang bisa kalian lihat di layar. Nah, jadi grafik antara jarak dengan waktu atau maksudnya kecepatan dengan waktu itu menunjukkan hubungan yang linier, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu konstan, bernilai konstan, tidak ada perubahan. Lalu rumus kecepatannya V sama dengan delta S dibagi T. Nah, itu adalah rumusnya ya. Jadi itu di situ ada terlihat segitiga S ya, maksudnya itu delta kalau dibacanya ya. Nah, di sini ini adalah keterangannya nih. V itu adalah kecepatan. Nah, satuannya adalah meter per second. Jadi kecepatan itu lambangnya adalah V, satuannya adalah meter per second ya. Lalu S itu adalah jarak tempuh atau perpindahan. Lambangnya S ya tadi. Satuannya adalah meter. Lalu yang T itu adalah waktu. Nah, waktu satuannya adalah second. Second itu apa? Detik ya. Nah, ini coba perhatikan contoh soal nih. Yang pertama, sebuah motor bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan motor tersebut? Kira-kira berapa nih jika jaraknya 200 meter dan menempuh waktunya 50 detik. Nah, kita bahas bersama. Diketahui tadi jaraknya S ya, berarti kalau jarak itu lambangnya S, 200 meter, satuannya meter, betul ya. Nah, T dengan waktunya itu adalah 50 detik ya, betul, sama, berarti tadi sudah di ketentuannya detik ya, satuannya waktu itu. Lalu yang ditanyakan adalah V, berapakah kecepatannya motor tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya. V sama dengan S dibagi T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus angkanya karena sudah sesuai nih satuannya. S-nya itu 200, jaraknya 200, T-nya itu 50 second atau 50 detik. Jadi 200 dibagi 50 adalah 4 meter per second. Itu adalah kecepatan motornya 4 meter per second ya. Lalu kita lihat nih contoh yang kedua biar lebih paham nih. Jika sebuah benda
bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, berapakah perpindahan benda selama 2 menit nih kira-kira? Nah, coba lihat ya. Nah, ini kita bahas lebih dahulu nih lambang dan satuannya. Diketahui V sama dengan 20 meter per second ya. Kita lihat di soalnya. Kecepatannya 20 meter per second ya. Kita tuliskan waktunya 2 menit. Artinya kalau 2 menit berarti belum satuannya yang ditentukan tadi T itu waktu itu harus detik ya satuannya. Nah, jadi ketika di soal disebutkan menit berarti harus dirubah ke detik. 1 menit itu berapa detik. Nah, jadi harus dirubah ya dari menit ke detik itu. Di sini adalah 2 menit sama dengan 120 detik karena 1 menit itu adalah 60 detik ya, tinggal dikalikan saja berarti. Nah, lalu yang ditanyakan berapakah perpindahan benda? Berarti S ya, perpindahan itu adalah lambangnya S. Nah, ini penyelesaiannya. S sama dengan V dikali T. Nah, ketika tadi rumusnya yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti S dibagi T. Nah, sekarang ketika ditanyakannya perpindahan, berarti rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Nah, kita masukkan langsung angkanya ke rumus. Di sini 20, V-nya ya, T-nya adalah 120 detik. Jadi jawabannya 2400 meter. Nah, itu caranya untuk mengetahui contoh soal yang pertama tadi mengetahui tentang kecepatan. Contoh kedua adalah mengetahui berapakah perpindahan benda. Nah, itu caranya. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya tentang kelajuan nih. Kelajuan itu merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Rumusnya hampir sama ya, V sama dengan S per T. Nah, ini V sama dengan kelajuan, satuannya meter per second, S-nya jarak sama ya, satuannya meter, T-nya waktu tempuh atau waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini contoh soal kelajuan kita lihat nih, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 second. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda adalah, nah kira-kira berapa nih kelajuan anak bersepeda? Nah, coba perhatikan. Diketahui ya di soalnya sudah dijelaskan bahwa jaraknya itu 5 meter, berarti S sama dengan 5 meter ya. Waktunya yang dibutuhkan adalah T sama dengan 2,5 second. Yang ditanyakan adalah V ya, kelajuan anak. Nah, jadi rumusnya V sama dengan S per T, tinggal dimasukkan saja angkanya karena sudah sesuai ya satuannya. Jadi S-nya 5, T-nya 2,5. Jadi 5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 2 meter per second. Nah, itu adalah contoh soal kelajuan. Yang selanjutnya nih di materi gerak, kalian harus mengetahui apa itu percepatan benda. Percepatan atau juga disebut dengan akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu atau dalam satuan tertentu. Rumus percepatan itu adalah A sama dengan perubahan kecepatan delta V dibagi dengan perubahan waktu yaitu delta T. Nah, di sini kenapa percepatan itu lambangnya A? Karena tadi percepatan atau akselerasi. Nah, itu dari kata akselerasi. Jadi lambangnya adalah A ya. Perubahan kecepatan itu lambangnya adalah delta V ya. Lalu perubahan waktu lambangnya adalah delta T. Keterangannya bisa kalian lihat di sini ya. Di sini A kecil ya, maksudnya di situ tulisannya kurang tepat di situ. A itu percepatan meter per second kuadrat. Ya, itu satuannya untuk percepatan. Lalu delta V itu perubahan kecepatan meter per second ya, dengan rumusnya ketika delta V berarti ada pi T dikurangi V0, atau bisa juga dengan kalian rumusnya V2 dikurangi P1. Nah, bisa sama saja seperti itu ya, mau tinggal dipilih saja kalian mau VT dikurangi V0 atau V2 dikurangi P1, sama saja. Delta T di sini perubahan waktu ya, satuannya second.
dengan mencarinya rumusnya yaitu delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, atau kalian juga bisa T2 dikurangi T1, sama saja pilih salah satu. Vt itu adalah kecepatan akhir atau meter per second. Nah, T akhir itu adalah waktu tempuh akhir. V0 itu kecepatan awal meter per second. T awal adalah waktu tempuh awal. Nah, itu keterangan dari percepatan benda. Nah, kita lihat ke contoh soal. Seseorang mengendarai sepeda motor nih bergerak dengan kecepatan awal 54 km per jam. Orang tersebut mempercepat laju kendaraannya sehingga dalam waktu 10 second kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut dalam satuan meter per second? Nah, yang ditanyakan adalah percepatan, berarti lambangnya adalah A. Nah, di sini diketahui kecepatan awal V0 atau P1 ya. Kalian boleh pilih nanti salah satu jika mengerjakan soal ya. Tidak usah dua-duanya ditulis. Pilih V0 atau V1. Di sini V0-nya 54 km per jam tadi di soal disebutkan ya. Lalu ada V2-nya 72 km per jam. Nah, ketika kecepatan awalnya dan kecepatan akhirnya itu satuannya adalah kilometer per jam, sedangkan satuan kecepatan itu adalah meter per second, maka kalian harus rubah terlebih dahulu ya. Dengan caranya bagaimana? Kalau kilometer per jam itu dirubah ke meter per second, bisa dilihat di bawah di sini. Cara mengubah kilometer per jam menjadi meter per second adalah mengalihkan bilangan yang tertera di soal dengan angka 1000 per 3600. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena 1 kilometer itu adalah 1000 meter dan 1 jam adalah 3600 second. Nah, kenapa harus dikalikan dengan 1000 per 3600? Itu alasannya ya. Nah, contohnya tadi nih di soal disebutkan 54 km per jam itu berapa meter per second. Nah, 54 tinggal dikalikan saja. 54 dikali 1000 dibagi 3600. Kalian kalikan dulu ya, matematikanya pasti sudah paham kalian. Jawabannya itu 15 meter per second. Begitupun dengan kecepatan akhir, 72 dikali 1000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per second. Ketika sudah diketahui ya, maka waktu tempuh akhirnya karena T2 atau T akhirnya adalah 10 second, maka langsung kalian hitung menggunakan rumus percepatan. Nah, untuk mencari rumus percepatan tadi sudah disebutkan di awal bahwa rumusnya adalah delta V per delta T. Nah, diuraikan nih. Kalian mau ngambil V2 atau V akhir ya, boleh, itu gimana kalian menuliskan, yang penting sesuai. A sama dengan atau percepatan sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, delta V-nya ini di sini Ibu tuliskannya V2 dikurangi P1. Nah, delta T-nya Ibu tuliskan juga T2 dikurangi T1. Jadi tinggal dimasukkan V2-nya berapa. V2 itu adalah kecepatan akhir ya, kecepatan akhir 20 meter per second, lalu dikurangi kecepatan awalnya adalah 15 meter per second dibagi dengan T akhirnya. T akhirnya adalah tadi 10 ya, 10 second. Nah, lalu dikurangi T awal, yaitu karena di soal tidak disebutkan berapa angkanya, berarti kita anggapnya itu adalah nilainya 0 ya, dari mula-mula berarti. Nah, hasilnya adalah 5 per 10, jadi 0,5. Jadi percepatan sepeda motor itu mencapai 0,5 meter per second kuadrat. Nah, itu adalah contoh menghitung, bagaimana menghitung percepatan sebuah benda atau seseorang mengendarai sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan tertentu, berapakah percepatannya. Nah, itu contohnya seseorang maksudnya seseorang dengan kecepatan dan percepatannya senilai 0,5 meter per second dengan cara yang sudah dijelaskan tadi ya.
Nah, terima kasih sudah mengikuti kelas IPA hari ini. Semoga kalian tidak puas ya dengan penjelasan Ibu, karena belajar itu harus terus belajar. Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya ya. Jadi semangat selalu, semoga kita semua sehat dan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian langsung ke classroom ya, dikerjakan tugasnya, latihannya. Ibu cukupkan sekian pertemuan kita di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.